Kembali lagi bersama dengan saya, Azmi bin Yakub, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam video ini, saya akan membuat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, dan kaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dalam materi ini sangat berhubungan erat dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu ditekankan pada berpihak pada murid. Dengan mendengar alasan murid berbuat sesuatu yang menyimpang, lalu melakukan komunikasi dua arah bersama murid, di situ kita kadang mencari tahu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Disinilah letak keberpihakan kepada murid. Sejauh ini pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu terkait dengan yang pertama disiplin positif. Disiplin positif terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu karena takut dan hukuman atau konsekuensi, atau mungkin hanya sekedar menjalani aturan. Lebih daripada itu, dalam disiplin positif, seseorang melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian teori kontrol, kita tidak dapat mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian terkait dengan teori motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan mempengaruhi pada diri sendiri. Motivasi ini bersifat eksternal, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain, ini bersifat eksternal. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Kemudian terkait dengan hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan akan menimbulkan ketergantungan karena murid akan melakukan hal yang baik jika ada imbalan atau ada hukuman jika tidak dilakukan. Ini merupakan motivasi eksternal dan jika terus dilakukan akan mematikan motivasi internal murid. Kemudian kita mengenal terkait dengan posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum. Hukuman bisa terjadi secara fisik maupun verbal. Di sini guru berpikir bahwa cara yang dilakukannya adalah satu-satunya yang terbaik agar pembelajaran tercapai. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, di mana guru akan menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman, di mana guru menggunakan hubungan baik dengan murid untuk mengontrol perilaku murid. Yang keempat, pemantau, di mana guru yang ada pada posisi penantau mengandalkan data-data sebagai bukti perilaku murid. Dan yang kelima, posisi manajer. Posisi kontrol ini adalah posisi yang paling ideal, di mana guru membuat sesuatu dengan melibatkan murid. Di sini guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Kita mengenal kebutuhan dasar manusia, di mana setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan, yaitu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan juga mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kemudian kita mengenal dengan istilah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas berisi nilai-nilai universal yang diyakini untuk diterapkan di kelas tersebut. Kemudian terkait dengan segitiga restitusi, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang gagal sebenarnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah.
Setiap tindakan pasti memiliki maksud atau tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita mengetahui kebutuhannya, kita dapat menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia ingini. Setelah mempelajari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak ini, hal menarik bagi saya dan benar-benar di luar dugaan yaitu mengenai hukuman dan penghargaan. Selama ini saya berpikir bahwa ketika saya memberikan penghargaan pada seorang murid, murid lainnya akan bersemangat, termotivasi untuk menjadi seperti teman yang mendapatkan penghargaan tersebut. Ternyata ini salah besar. Sebenarnya di saat itu juga saya sudah menghukum murid. Bisa saja di saat mendapatkan penghargaan, murid tersebut akan dijauhi oleh teman-temannya. Sebagai contoh, murid memberi seorang murid untuk menuliskan nama teman yang ribut dan dijanjikan hadiah untuk murid tersebut. Disinilah kita sedang menghukum murid, di mana karena hadiah tersebut ia akan dibenci teman sekelasnya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini yaitu beralih dari posisi kontrol penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau menuju ke posisi manajer. Selain itu, harus terbiasa menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah yaitu membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, pertama-tama saya sempat ragu, apakah kesepakatan ini bisa dijalankan oleh murid atau tidak. Pada awalnya memang perlu usaha ekstra untuk mengingatkan kembali setiap poin yang sudah disepakati. Namun setelah beberapa pertemanan, murid mulai paham mengenai poin-poin kesepakatan kelas dan mulai menyadari untuk menjalankan. Menurut saya, hal yang sudah baik diantaranya setiap murid mulai menyadari setiap kesepakatan yang disepakati dan menjalankannya. Yang perlu diperbaiki yaitu sebagai guru perlu konsisten dalam menguatkan setiap poin kesepakatan kelas yang telah disepakati. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan sebagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang. Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya itu sebelum mempelajari modul ini, saya menempatkan diri sebagai teman dan pemantau. Tetapi terkadang saya juga sebagai penghukum. Pada saat saya menjadi teman maupun pemantau, saya merasa bahwa saat itu saya sudah berada di posisi terbaik, tapi ternyata itu bukan. Saat ini saya sedang berusaha menempatkan diri pada posisi manajer, di mana saya melibatkan murid dalam posisi penyelesaian masalah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Untuk sampai pada posisi ini, saya berusaha untuk mulai menghilangkan posisi saya sebagai penghukum. Perasaan saya setelah mencoba mempraktikkan ketika berada di posisi manajer ini, yaitu ragu apakah murid bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Setelah mencoba menerapkan posisi ini, saya menyadari bahwa komunikasi dua arah sangatlah penting. Sebelumnya, saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik. Ternyata itu adalah ilusi. Setelah menerapkan posisi manajer, saya merasa lebih lega karena sudah melibatkan murid dalam penyelesaian masalah, sehingga baik saya maupun murid tidak ada lagi yang merasa bersalah atau tertekan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, konsep lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekelas maupun sekolah, yaitu perlu untuk menciptakan budaya positif mengenai kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua sehingga proses terciptanya budaya positif tidak hanya habis di sekolah, tetapi dilanjutkan oleh orang tua di lingkungan keluarga. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.